Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya pada channel kita Bro Semesta. Pada hari Minggu ke-7 masa biasa tahun C ini, kita kembali merenungkan ajaran yang sangat khas dari kekristenan, yakni kasih. Ajaran kasih itu semakin khas lagi karena Tuhan mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berilah kepada orang yang menginginkan bajumu. Ini merupakan ajaran yang lebih dari pikiran umum yang berlaku di dunia ini. Orang bertanya, mengapa harus mengasihi musuh? Mengapa harus berbuat baik dan mendoakan orang yang berbuat jahat, yang menginginkan kecelakaan kita? Saudara-saudari terkasih, untuk saya topik tentang kasih dan mengasihi musuh secara khusus merupakan topik yang selalu menarik untuk direnungkan. Betapa tidak, ajaran ini boleh dikatakan bertentangan dengan logika umum. Pada umumnya, dan juga bagi orang Israel pada masa Yesus, ajaran yang umum berlaku adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan itulah seperti patokan keadilan yang ada pada masa itu. Dengan prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata, orang merasa seimbang. Orang merasa itulah keadilan. Pas, impas. Namun Tuhan mengajarkan lebih dari itu. Tuhan mengajak untuk mendoakan orang yang membenci kamu, untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, untuk memberikan lebih apa yang diminta oleh orang lain darimu. Mengapa? Karena kalau kita selalu berprinsip kepada prinsip keadilan dunia ini, yang berprinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata, keadilan yang sesungguhnya tidak akan pernah tercapai. Coba kita lihat contoh. Kalau misalnya ada dua orang yang terlibat dalam perkelahian. Pada perkelahian pertama, dua gigi dari satu pihak copot. Kemudian dibalas dengan menjatuhkan gigi dari pihak yang lain. Dan mungkin pada balasan itu 3 gigi copot. Lalu orang yang mempunyai 3 gigi yang copot ini tentu akan ingin membalas lagi supaya seimbang. Dan mungkin waktu mencopot gigi yang orang lain mungkin menjadi 4. Dan begitulah keadilan tak akan pernah tercapai. Prinsip gigi ganti gigi mengakibatkan perbuatan untuk selalu membalas. Dan kadang-kadang pembalasan itu tidak bisa terukur persis sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan ini sangat riskan menjadi suatu pertikaian bebuyutan, turun-temurun dari anak ke cucu atau sampai ke buyut. Dan itu
tidak akan memberikan, tidak akan menghentikan pertikaian. Maka Tuhan mengajarkan, berhentilah melakukan kejahatan. Kalau ada yang melakukan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Dengan demikian, kejahatan tidak akan berlanjut. Dan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, orang yang melakukannya juga ikut melakukan kejahatan. Maka untuk menghentikan kejahatan adalah jangan lakukan kejahatan. Bahkan lakukanlah yang baik untuk menghentikannya. Saudara-saudari terkasih, ajaran untuk mencintai musuh, mendoakan musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, tidak hanya diajarkan oleh Tuhan dengan perkataan, tetapi dia laksanakan dalam hidupnya ketika dia dihukum dengan tidak adil. Tuhan mengikuti dan menerima hukuman itu. Dia menanggung sengsara, dipaku pada kayu salib, akhirnya wafat. Tetapi kematian Yesus di atas salib itu bukanlah satu kematian yang sia-sia. Di atas salib sendiri, Tuhan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Sehingga kematian Tuhan ini itu tidak memprovokasi orang lain untuk mengadakan pembalasan dendam lagi. Dia wafat dan berakhirlah kejahatan dengan itu. Dan kematiannya justru memberikan kebaikan, memberikan kehidupan, penebusan, penyelamatan bagi orang lain. Itulah makna terdalam dari mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itulah juga yang merupakan konsekuensi dari ajakan Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati adanya. Dan itulah juga arti dari kata-kata Tuhan ketika mengatakan, damaiku kuberikan kepadamu. Damai yang dari Tuhan itu bukan damai yang dari dunia ini. Damai yang menghentikan kejahatan. Damai yang mengakhiri kejahatan. Bahkan damai yang memberikan keselamatan dan kehidupan. Ketika Petrus mencabut pedangnya saat Yesus ditangkap, dan dia mengayunkan pedang itu sehingga melepaskan kuping dari seorang yang datang menangkap Yesus itu, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan Yesus pada waktu itu mengembalikan kuping yang sudah terputus itu ke tempatnya. Terjadi mukjizat pada saat itu. Begitulah Tuhan menginginkan supaya kejahatan dihentikan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu. Saudara-saudari terkasih, bagaimana melaksanakan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu tidak gampang. Tetapi prinsip itu perlu menjadi pegangan dasar dalam hati kita. Walaupun tidak bisa kita praktekkan sekonkret dikatakan oleh Tuhan. Kalau ada yang menampar pipi kiri, berikanlah juga pipi kanan. Tetapi sekurang-kurangnya, bila orang bercerita yang buruk-buruk tentang kita, marilah kita menceritakan yang baik-baik tentang orang itu. Bila orang ingin meminjam
sesuatu dari kita, marilah kita memberikan apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan orang itu. Artinya, marilah kita memberi sejauh kita masih mempunyai. Dan marilah kita mendoakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada kata rugi untuk melakukan kebaikan. Dan mengalah untuk menang. Menghentikan lanjutan-lanjutan dari kejahatan. Tidak membalas yang jahat dengan kejahatan seumur hidup kita. Karena dengan itu juga Tuhan berkata kepada kita, ganjaranmu besar di surga. Biarlah kita sehabis-habisnya memberi dan memaafkan serta berbuat baik, melakukan kasih sepanjang hidup kita. Sebab Tuhan sendiri juga berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Maka dengan ini perintah mengasihi, perintah bahkan mengasihi musuh menjadi prinsip yang selalu mendasari segala perbuatan kita, dan juga merupakan usaha kita yang tak kunjung habis, supaya Tuhan memberikan ganjaran dan segala pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik bagi mereka yang membenci kamu. Amin. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan firman-Nya. Salam sejahtera bagi kita semua.